Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab. Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara. Nah, tapi kita harapkan juga teman-teman direksi di BUMN juga punya akhlak yang baik. Saya ingin pengelolaan, tata kelola, manajemen yang ada di BUMN diperbaiki. Demi bisnis negara, Presiden Jokowi menunjuk sosok ini untuk mengurusi BUMN. Ada 142 BUMN dengan segala catatan mulai dari skandal korupsi hingga tak sedikit yang terus merugi. Dengan cara apa menjadikan BUMN bersih, transparan, dan tentu saja menyetor keuntungan untuk negara? Sudah hadir di studio Menteri BUMN Erick Thohir. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah bersedia hadir di Mata Najwa. Apa kabar Mas Menteri? Alhamdulillah baik. 2 bulan ini menjadi komandan BUMN dengan segala kontroversinya. Saya penasaran, ada yang berbeda tidak ya dengan Erick Thohir yang dulu 2 bulan ini? Berat badannya naik lagi. Itu tanda senang atau tanda menderita? Stres. Stres. Iya, saya membayangkan pekerjaan Anda ini sangat menyita pikiran ya? Pasti pikiran, perasaan, pemikiran. Makan hati? Belum. Oh. Tapi Anda sudah siap-siap untuk itu? Ya harus, bukan arti makan hati tapi harus berani objektif. Karena tentu amanah yang diberikan ini kan sesuatu yang luar biasa. Dan harus dikerjakan secara sebaik mungkin dan lillahi ta'ala. Mas Erick, yang jelas kan 142 perusahaan, asetnya 8.200 triliun. Posisi Anda ini posisi yang banyak diincar orang sebetulnya. Seksi dan strategis. Jadi harus siap-siap posisi Menteri BUMN disorot banyak pihak. Harus siap juga dicopot. Karena kita lihat kan apa yang kita lakukan sekarang bukan hanya buat hari ini. Tentu kami di Kementerian BUMN, saya sendiri, saya sudah bilang ke teman-teman, ya kita harus siap kerja 2 tahun, kita harus siap kerja 5 tahun, tetapi apapun yang kita kerjakan tentu menjadi fondasi yang akan datang. Karena tidak mungkin ke depan siapapun yang memimpin BUMN harus mengulangi apa yang kita alami sekarang. Karena itu perlu sesuatu yang mendobrak, membersihkan, dan membuat sesuatu yang belum pernah terpikirkan. Tapi tentu buat siapa? Tentu buat Indonesia dan tentu buat rakyat. Kita kasih tepuk tangan untuk itu. Mas Erick, saya memfollow Anda di Instagram. Dan beberapa hari setelah pelantikan Anda memposting ini. Saya mau menunjukkan ke pemirsa juga. Karena saya ingin tahu apa yang Anda maksud ketika Anda memposting ini. Ada gambarnya ketika Anda kemudian bilang, boleh kita tunjukkan teman-teman? Kita keluarkan. Ketika Anda, nah ini dia. Pemandangan ruang kerja terbaik sepanjang karir saya. Semoga menjadi awal yang baik juga untuk kedepannya. Masa sih itu terbaik? Anda kan pengusaha kakap. Itu yang terbaik karena melihat istana, melihat masa depan, atau apa maksudnya? Ya saya rasakan Monas itu tidak semua di swasta bisa punya kantor di Monas. Saya kebetulan waktu itu menjabat Ketua Umum Asian Games. View-nya lapangan sepak bola Senayan, itu juga bagus. Tetapi ini kan sebuah monumen nasional, monumen yang dibangun oleh Presiden pertama Indonesia yang dimana di atasnya api. Artinya apa? Sebuah gelora, sebuah semangat. Ya mungkin ini ya pada saat itu kami terpikir atau saya terpikir ya semangat lah. Karena terus terang kan
saya tahu beban yang ada dan tentu kepercayaan beliau, ya tentu Pak Presiden yang visinya sangat luar biasa pada saat ini sudah merupakan pilihan yang harus dijalankan. Salah satu yang akan menjadi sorotan karena posisi Anda sebelumnya pengusaha yang sudah mapan, bahkan sempat beberapa kali masuk daftar orang terkaya di negeri ini. Jadi kekayaan Anda tuh berapa ya Mas Menteri? Nanti kan di laporan pajak ada semua. Tapi kira-kira menjadi menteri Anda akan menjadi tambah kaya atau tambah miskin? Kayaknya tambah miskin. Tambah miskin? Karena Gajinya aja jauh lebih kecil dari pendapatan sebelumnya. 18 juta? 19 lah. Oh 19, oh berpengaruh, 1 juta itu berpengaruh. Karena menarik, misalnya kalau kita lihat pergerakan harga saham perusahaan Anda. Saya mau tunjukkan ke pemirsa bagaimana kekayaan Erick Thohir dari segi kepemilikan sahamnya. Yang menarik adalah hitung-hitungan sahamnya. Ketika Anda ditunjuk menjadi ketua tim kampanye, saham Anda naik, Mas Erick. Tapi ketika Anda jadi menteri, saham Anda turun. Tentu banyak faktor karena pasar. Tapi kira-kira analisa Anda kenapa? Kenapa malah Anda jadi tambah miskin ketika ditunjuk jadi menteri? Enggak, saya rasa begini. Satu, tentu ketika kita bicara bursa, mungkin sesuatu yang memang itu market. Yang mungkin kita tidak bisa juga menginterfere. Dan apa persepsi yang terjadi ya harus kita terima. Tetapi miskin berarti beginilah, bukan berarti... Tapi persepsinya apa tuh kira-kira? Persepsinya ketika jadi ketua tim kampanye naik, ketika menteri BUMN malah justru turun? Persepsi ya, orang? Mungkin ya, saya nggak tahu jawabannya, cuman ya saya sih melihat mungkin apa ya, waktu menjadi ketua tim kampanye kan suka tidak suka itu bukan sayanya. Tetapi lebih kepada figur daripada presiden terpilih. Ya memang kita akui ya beliau memang figur yang luar biasa, harus kita akui. Ketika hal itu sukses, tentu market secara keseluruhan kan optimis melihatnya. Kita bisa Jadi lihat, Anda mau bilang market ini pesimis dengan Anda menjadi Menteri BUMN? Mungkin juga karena memang semua juga tahu bahwa BUMN ini sebuah kementerian yang sangat amat berat. Jangan kita ngelihat euforia bahwa oh asetnya, oh profitnya. Tetapi challenge yang dihadapi itu sangat berat. Mungkin ya market melihat ya pesimis karena sesuatu yang tidak mudah. Dan saya tidak bisa misalnya saya lebih baik daripada menteri-menteri sebelumnya. Menteri-menteri sebelumnya pasti juga sudah berusaha. Tetapi tentu dengan kerjasama tim, dengan orang-orang terbaik yang ada di BUMN, saya ingin sesuatu yang mendobrak, sesuatu yang berbeda. Karena kita mikirin tadi fondasinya, bukan hanya buat kepentingan pribadi. Tadi saya mendapat penghargaan dari sebuah institusi, apa yang saya bilang marketing kebetulan. Saya bicara, apa sih marketing? Marketing itu kan kebanyakan kita terjebak hanya sebuah pencitraan. Tetapi marketing yang sukses itu bagaimana konsep diimplementasikan dan menjadikan hasil. Kalau marketing hanya sebuah penceritaan, itu akhirnya menjadi fallback marketing. Apa? Marketing yang gagal atau marketing yang jatuh kepada diri dia sendiri. Jadi nah di sini juga sama bahwa kalau market pesimis ya itu haknya market dan saya harus menerima itu. Tetapi yang penting nawa itu kita sama-sama kita tadi harus benar-benar bekerja dengan sebaik-baiknya. Apalagi ini amanah yang sudah diberikan. Ya saya juga tidak mau 5 tahun ke depan apa yang saya kerjakan, apalagi sudah meninggalkan usaha, keluarga, hanya sebatas wacana. Ya kita harus memberikan hasil yang terbaik. Anda melihat ini pengorbanan atau Anda melihatnya sebagai apa? Ya harus berkorban karena memang apa yang kita lakukan sebelum-belumnya hari ini sudah tidak bisa. Misalnya berlibur dengan keluarga aja sesuatu yang sulit sekarang. Jadi Pak gaya Jokowi hidup, itu sesuatu yang pemimpin yang sangat demanding. Bekerja terus-menerus. Kalau kita lihat, mohon maaf misalnya, sirkulasi sistem kita kehidupan selama sebulan saja saya sudah berubah. Ya, sangat sulit. Saya sudah 2 minggu kemarin habis dari Abu Dhabi, lalu ke Tokyo, lalu ke Korea, lalu ke Bali. Ya alhamdulillah 2 minggu nggak ketemu anak saya yang kecil, akhirnya dipanggil Om. dipanggil Om. itu istilahnya joke aja. Karena anak saya kan yang kecil usia 15 tahun. Pastikan kita sebagai seorang tua pastilah ya sesuatu ya
Nana tahu lah. Saya tahu. Yang jelas memang gaya hidup juga harus menyesuaikan ya Mas Menteri? Harus menyesuaikan. Apa karena itu saya dengar Anda sempat marah besar ketika ada salah satu petinggi BUMN yang perusahaannya merugi tapi makan di restoran mewah. Itu betul tidak? Ya karena begini, bahwa kan saya tidak mau munafik dalam arti, gara-gara saya punya uang, saya bisa hidup. Ya itu kan jeripaya saya selama ini. Tetapi kan kalau kita lihat bedanya sekarang sebagai pengusaha dan yang kerja di kementerian terutama BUMN, kita ini sebagai pengusaha tentu kalau gagal yang kena kita dan keluarga kita. Tetapi filosofi itu yang harus diterapkan kepada teman-teman direksi BUMN. Kenapa? Jangan sekarang filosofinya ketika gagal di-charge ke negara. Tetapi ketika mohon maaf ada sesuatu yang sangat nikmat difoya-foyakan. Nah sangat sedih kalau kita melihat direksi BUMN apalagi yang sakit ya ketemu di restoran mewah. Apalagi isu-isu yang baru ini kalau benar ya bagaimana sebuah fasilitas negara dilakukan untuk bawa motor Harley. Ini sesuatu yang saya rasa belum berarti saya menuduh. Makanya statement saya jelas bahwa kalau memang benar silahkan mengundurkan diri daripada dicopot. Supaya jelas, karena ini isu yang memang lagi hangat, supaya jelas kita mau lihat yang ini. Ketika memang heboh, ketika Bea Cukai menemukan armada baru Garuda Indonesia. Di dalamnya ada direksi Garuda dan kemudian juga ada spare part motor Harley Davidson. Kemudian ada 15 kotak, ada 3 kotak sepeda Brompton baru. Dan itu sekarang memang lagi jadi sorotan. Jadi Anda mau bilang kalau terbukti harus mundur? Anda mau pecat atau Anda berharap mereka mundur dengan sendirinya? Saya berharap mereka mundur, karena kenapa? Kita itu kan dinilai oleh masyarakat karena tadi karakter kita. Nah kalau sampai kita harus mencopot berarti kan rasa tanggung jawabnya tidak ada. Nah tapi biarkan saja dibuktikan secara baik. Karena kita juga nggak mau suuzon lah ya. Sesuatu yang ini menuduh-nuduh. Kita harus tetap ada asas praduga tak bersalah. Tetapi kalau melihat apa yang terjadi, sebuah pesawat yang dibeli dalam tanda kutip oleh negara, pesawat yang luar biasa baru, sangat akan mendukung Garuda ke depan, ya. Tetapi di dalamnya ada barang-barang seperti tas mewah, Harley Davidson, dan ya saya rasa kembali akhlaknya mana? Itu yang saya tekankan kepada direksi BUMN, nomor 1 akhlak. Akhlaknya mana? Empatinya mana? Yang kedua yang saya tekankan sama, bahwa loyalitas penting. Loyalitas kepada apa? Kepada negara, kepada presiden pada saat ini. Yang terakhir apa? Teamwork. Kita tidak mungkin bekerja dengan sendiri. Kita itu sukses karena tim. Itu yang saya kenapa dengan 2 wamen, ya, dengan tim juga nanti ke depan, saya sangat terbuka. Hari ini kita rapat mingguan, sangat terbuka, tidak ada yang saya tutup-tutupin. Karena saya menganggap mereka sudah menjadi keluarga saya. Dan saya harapkan kita punya satu target yang jelas, karena apa? Presiden sudah mempunyai visi yang jelas. Apakah itu sebabnya Anda menunjuk Basuki Cahayapurnama menjadi Komisaris Utama Pertamina? Sebelum dijawab, kita break dulu. Tetap di Mata Najwa, kami akan kembali demi bisnis negara.